Oke, terima kasih banyak untuk semua anak-anak yang sudah masuk untuk mengikuti ibadah online pada saat sore hari ini. Sungguh Bu Rahel merasa sukacita sekali dengan antusias anak-anak untuk mengikuti ibadah online, ya, terutama untuk tim admin yang sudah mempersiapkan semuanya. Bu Rahel sangat bersyukur punya anak-anak yang kreatif, yang luar biasa, memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dan untuk anak siswa-siswi yang sudah masuk juga Bu Rahel kasih apresiasi luar biasa, ya. Mari kita mau sediakan waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita boleh ibadah, walaupun mungkin kita tidak bisa langsung bertatap muka, tetapi bersyukur ya kita bisa berhimpun bersama dengan media yang canggih yang ada, dan biarlah untuk setiap kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sekali lagi Bu Rahel katakan dalam firman Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau saat ini kita ibadah untuk Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, juga kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kita akan memulai ibadah Podcast. kita akan masuk di dalam doa. Immanuel Esra bisa mimpin dalam doa untuk pembukaan. Oke, bisa Bu. Oke, Ya, terima kasih. mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan baik. Dan pada hari ini kami mau berkumpul untuk mendengarkan sabdamu, kiranya Engkau menjagai supaya kami bisa mendengarkan sabdamu dengan baik. Jagai supaya dan lindungilah kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Bapak, ya Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah dosa-dosa kami, bila ada dosa dan kesalahan yang terselip dalam hati kami. Amin. Amin. Terima kasih, Manuel Esra. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seperti tema yang sudah dibuatkan di flyer, terima kasih banyak untuk Aaron yang sudah membuatkan flyer tersebut. Nah, kita mau belajar untuk melihat, ya, dan meyakini untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Nah, untuk setiap kita, pasti kita punya jam, ya, jam tangan mungkin, ya, atau mungkin Bu saya tidak punya jam tangan, saya jarang memakai dan saya mungkin risih untuk memakai jam tangan. Ada juga jam di HP yang sering kali kita lihat, ya, di HP kita udah jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Apalagi Bu Rahel kemarin piket harus lihat jam terus. Ini jam berapa anak masuk ya, jam berapa anak pulang. Jadi harus melihat di jam tersebut. Atau mungkin ya, wah HP-nya lagi hang dan lain sebagainya. Paling tidak di rumah mestinya ada jam dinding. Ya, dan semuanya itu menunjukkan pada waktu atau saat. Nah, setiap manusia akan melewati semua fase dalam tahap hidupnya. Ya, semua manusia tanpa terkecuali. Ya, untuk anak-anak yang modern, mungkin dia menikmati dari masa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, dan selanjutnya. Tapi jujur kalau Bu Rahel tidak menikmati masa PAUD, tidak menikmati masa TK, karena apa? Karena hidupnya di desa. Yang waktu itu tidak ada TK, tidak ada PAUD, langsung masuk kelas 1 yang tidak bisa apa-apa. Tapi kembali, Bu Rahel ingatkan bahwa semuanya menikmati atau mengikuti fase yang ada. Ada fase juga di mana ada suka, kita bisa ketawa, kita bersukaria, kita senang, ya bersondaguro. Tapi juga ada fase di mana Tuhan izinkan ada duka di dalam kehidupan kita, ya. Ada saatnya kita tertawa, ya. Ada saatnya juga kita menangis dan lain sebagainya, ya. Nah, versi pengkhotbah semua itu ada masanya, ya. Semuanya itu ada masanya, ya. Namun demikian kita harus meyakini ya bahwa waktu dan saat Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita.
Amin. Ya, pasti yang terbaik ya dalam hidup kita. Oke, kita akan melihat bersama-sama dari ayat kita, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Silahkan Rangga membacakan firman Tuhan tersebut. Baik, Pengkhotbah 3 pasal yang 11. Demikian ya Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Rangga. Ya, kita mau belajar bersama-sama sore hari ini mengapa kita harus meyakini ya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Harus ada dan termeterai di dalam setiap kehidupan kita. Ya, harus diyakini dengan sungguh bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya, sebabnya apa? Ya, mengapa kita harus meyakini? Ya, yang pertama, ya, perhatikan, sebab hidup kita dalam kendali Tuhan. Ya, ingat, Burahel ulangi, ya, mengapa kita harus meyakini waktu Tuhan adalah yang terbaik? Yang pertama adalah sebab hidup kita dalam kendali Tuhan. Ya, frasa dikatakan di sini, ia membuat segala sesuatu. Tadi yang sudah dibaca, menunjukkan bahwa kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak tertandingi, ya, itu yang ada dalam Tuhan ya. Pengkhotbah berusaha mengingatkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, ya. Pengkhotbah mengingatkan. Nah, tapi banyak orang Kristen tidak menyadari keberadaan Tuhan yang maha besar, meragukan kuasanya, apa bisa, ya, apa mungkin, ya, kadang itu muncul, kita nggak menyadari bahwa Tuhan kita maha besar, maha dahsyat, maha hebat, yang mengendalikan hidup kita dan mampu melakukan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, ya. Dia yang memberi kehidupan, dia yang memberi kesehatan, dia yang memelihara kita kalau sampai saat ini kita boleh menikmati hidup yang indah, ya. Bahkan tidak sehelai rambut pun yang ada di kepala kita ini gugur tanpa seizin Tuhan. Ya, Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada satu pun yang akan, ya, rambut sehelai di rambut pun yang akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, bicara masalah rambut, itu Bu Rahel sering digodain kalau dulu kan sekolah langsung jadi ada upacara, ya. Kalau upacara kan kalian lihat sendiri di sekolah itu hampir semuanya pakai kerudung kecuali yang Kristen atau Katolik, ya. Kadang-kadang mereka lihat Bu Rahel rambutnya lalu mereka godain. Bu Rahel itu rambutnya banyak kembang jambu gitu, artinya putih-putih, ya. Kelihatan ubahnya, ya. Lalu Bu Rahel bilang, oh jangan, ini saya nunggunya 40 tahun lebih untuk dapat rambut putih. Ya, mereka ketawa. Ya, anak-anak sampai sekarang juga merayu, mama nggak disemir, no, lagi belum tergerak. Ya, tapi yakin bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, mari kita mau belajar untuk menyadari dan berserah atas kedaulatan Tuhan. Ya, jangan khawatir saat ada badai, ada topan dalam hidup kita, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan kalau kita terjatuh tidak akan tergeletak. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Artinya kita mampu melewatinya bersama dengan pertolongan Tuhan. Jadi mari kita mau belajar bersama bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku bawa kepadamu. Biarlah Tuhan yang memproses hidup kita supaya semakin hari semakin indah, ya. Maka ada pujian katakan bagaikan bejana yang siap dibentuk, ya. Biarlah kita bawa kepada Sang Pengendali hidup itu supaya, ya, kita akan hidup dalam kendali Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.
ya. Jadi yang pertama, mengapa kita ya harus meyakini waktu Tuhan adalah yang terbaik, sebab hidup kita ada dalam kendali Tuhan, ya, dikontrol oleh Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita, ya. Tidak pernah lalai untuk menjaga kita, untuk menolong kita, ya, untuk memampukan kita melewati hari-hari yang sudah Tuhan berikan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mengapa kita harus meyakini bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik? Ya, sebab hidup kita didesain indah. Ya. Metrekan dalam hati kita, dalam pikiran kita, hidup kita didesain indah oleh Tuhan, ya. Tuhan menciptakan indah buat kita. Di sini ada frasa segala sesuatu indah. Ya, segala sesuatu indah. Menunjukkan ketika kita hidup di dalam tangan Tuhan pasti akan indah, ya, pasti akan bahagia. Dalam bahasa aslinya kata indah menunjukkan sebuah keadaan, bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa persoalan, ya, bukan berarti tanpa ya sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Mari kita mau belajar bahwa meyakini ya Tuhan sudah mendesain hidup kita indah. Yakini itu. Jangan pernah kita berpikir secara manusia, apa mungkin bisa? Orang tua saya sederhana, orang tua saya malah berpisah, orang tua saya tidak mengurusi saya, orang tua saya dan lain sebagainya. Apa bisa saya nantinya memiliki masa depan yang indah? Bu Rahel katakan semuanya bisa, semuanya mungkin. Ya, kalau kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Banyak anak-anak sekarang beralasan, ya karena keluarga broken lah akhirnya tinggal di jalan. Karena orang tua bercerai lah lalu dia milih menjadi anak pang dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa memilihnya. Bu Rahel kesaksian di waktu masa kecil Bu Rahel bukan sesuatu yang indah, ya, maksudnya tinggal di kota yang berkembang, tidak sama sekali. Tuhan izinkan kesulitan demi kesulitan di keluarga, tapi Bu Rahel tidak pernah menyesal dan tidak pernah menyalahkan Tuhan untuk keadaan, ya. Karena Bu Rahel dari kecil sebelum sekolah sudah ikut orang, itu sesuatu yang untuk saat itu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan memang kondisinya. Kalau mau dikatakan broken, Bu Rahel mungkin lebih broken juga. Karena Bu Rahel tinggal dengan orang tua yang ibunya menikah 3 kali, bapaknya menikah menurut pengakuan 12 kali, itu yang resmi, mungkin yang lain. Kalau mungkin Bu Rahel memilih, wah orang tuaku seperti itu, ya aku mau melakukan ini itu, tapi Bu Rahel nggak ada dalam pikiran. Karena Bu Rahel telah meyakini ada rancangan Tuhan pasti, ya. Kalau Bu Rahel bisa sampai kuliah itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah mendesain, ya. Dari kecil, jadi mintalah atau tetaplah untuk bermimpi, tetaplah punya harapan. Bu Rahel ingat sekali pada waktu SD ke SMP, Bu Rahel sudah daftar di SMP di kampung di sana. Baru daftar saja ibunya Bu Rahel sudah bilang, tidak bisa sekolah, tidak ada biaya, gitu ya. Aduh, sudah mulai ngerokro. Aduh, gimana ya, pengen SMP saja udah susah sekali. Terus akhirnya Bu Rahel keluar dan diajaklah oleh saudara untuk tinggal di Jakarta, ya. Bilangnya ke tetangga ikut saudara, tapi digaji sama saja, itu juga jadi pembantu rumah tangga, ya. Di Jakarta selama 10 bulan. Dan di sana karena masih terlalu kecil, ya. Kalau juragannya bosnya pergi, Bu Rahel kadang main ke tetangga. Dan saat main ke tetangga, tetangganya senang dengan Bu Rahel karena bisa diminta tolong dan lain sebagainya, ya, senang, ya, dan nggak tahu anak yang usia harusnya kelas 1 SMP sudah punya mimpi. Kenapa mimpinya? Jadi tetangga itu punya anak, anaknya pinter-pinter kuliahnya, ya, bahkan sampai S2, ya, dia polisi juga karena itu memang komplek polisi. Nggak tahu saat itu, ya, Bu Rahel yang baru lulusan SD itu bermimpi, Tuhan bisa enggak ya nanti kalau saya punya keluarga, saya punya anak, bisa enggak ya anak saya sampai kuliah S2? Padahal cuma karena melihat, karena senang saja,
pinter sekali ya gitu ya. Anak-anaknya sampai S2, saya kenal orang-orangnya karena cukup lama di sana ya. Itu nggak tahu terbersit di dalam pikiran Bu Rahel, dalam hati Bu Rahel. Padahal Bu Rahel sendiri adalah lulusan SD saat itu. Setiap ada anak SMA yang lewat depan rumah atau anak SMP, Bu Rahel cuma menangis dan berdoa, Tuhan, saya ingin sekolah. Itu saja cuma doanya. Tuhan, saya ingin sekolah. Kemudian 8 bulan Bu Rahel pulang dengan hasil uangnya, dan akhirnya Bu Rahel pulang lagi ke kampung dan bisa meneruskan untuk sekolah SMP. Ya, akhirnya di SMP ya bisa sekolah, akhirnya SMA dibawa kakak ke Kalasan Jogja untuk sekolah SMA, dan akhirnya di situ juga Bu Rahel tergerak untuk melayani Tuhan dan sampai saat ini. Artinya ya, memang tidak terlihat waktunya yang pertama-pertama ya, tapi nyatanya Tuhan sudah mendesain demikian indah atas hidup kita. Dan mimpi Bu Rahel, harapan Bu Rahel terjadi sekian puluh tahun kemudian. Bu Rahel menyaksikan anak pertamanya wisuda S2 itu sesuatu sekali dan menjadi ingat, aduh Tuhan. Dan itu juga semua mujizat Tuhan dengan kondisi yang amat sangat sederhana, tapi anak masih bisa kuliah. Nah, kembali, mari remaja kalian, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ya, yakinlah bahwa hidupmu sudah didesain indah oleh Tuhan. Jadi pergunakan waktumu dengan baik, ya. Ya, gunakan waktumu dengan baik, hiduplah dekat dengan Tuhan ya, supaya hidup kalian semakin tertata, supaya hidup kalian memuliakan Tuhan ya. Kadang memang ada orang, memang benar ada pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, betul. Tapi ada kalanya firman Tuhan juga mengingatkan buat kita. Coba kalau kalian ingat Yusuf, bagaimana kehidupannya? Dia hidup di tengah-tengah saudaranya yang sangat membenci dia. Kalau kita dibenci oleh orang lewat, mungkin dikata-katain orang lewat gitu ya, kita nggak seberapa berpikir. Tapi kalau udah saudara, ya, apalagi saudara kandung sudah membenci kita, itu rasanya sesuatu banget. Dan itu dialami oleh Yusuf. Ya, sampai kalian pasti udah mendengar ceritanya, sampai dia dibuang, sampai dia masukin sumur, sampai dia jadi budak dan banyak hal ya. Dari lingkungan yang tidak baik kakak-kakaknya, tapi Yusuf tetap memilih yang terbaik. Kalian dengar ceritanya tentang Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli? Kurang apa orang tuanya? Imam pada waktu itu adalah jabatan yang luar biasa. Orang yang amat sangat dipercaya Tuhan. Apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Dia membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya dihukum. Nah, secara lingkungan dia sudah dapat lingkungan yang baik. Tinggal di bait Allah. Ayahnya imam. Dia pasti akan bergaul dengan orang-orang yang melayani Tuhan saat itu. Tetapi dia tidak memilih hidupnya untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi dia melakukan hidupnya untuk hal-hal yang jahat. Bahkan persembahan korban bakaran yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, dia tidak persembahkan. Nah, kembali anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari selagi Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, gunakan dengan baik. Dan yakini dalam hidup kita bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Nikmati semua masa. Kalau saat ini Tuhan izinkan kalian menjadi siswa-siswi SMK Negeri 9, nikmati itu. Ya. Nanti akan ada saatnya ya, kalian akan selesai di situ. Dan mungkin saat ini ada yang masih berpikir, kalau aku keluar bisa kuliah enggak ya? Ya. Yakini kalau memang kalian beriman untuk kuliah, yakini bahwa Tuhan pasti akan sediakan tempat yang terbaik. Tapi kalau seandainya pun kalian ingin, saya ingin bekerja, pasti Tuhan akan sediakan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan dan seturut firman Tuhan, berkat Tuhan itu yang mengejar kita, bukan kita yang harus mengejar-ngejar berkat Tuhan.
Makanya kembali terus Bu Rahel ingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, akan mengikuti kita. Kita tidak usah sibuk cari berkat. Kita tidak usah ngoyo cari berkat. Berkat itu akan mengikuti kita pada saat kita belajar melakukan firman Tuhan. Ya, belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dengan bertanggung jawab, ya, pasti berkat Tuhan itu pasti akan mengejar dalam kehidupan kita, ya. Jadi mari kita mau belajar dan meyakini dalam kehidupan kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, yang mengerti segala persoalan kita, yang mengerti segala pergumulan kita, yang mengerti apa yang menjadi masalah kita, dan Dia Tuhan yang mampu untuk menyelesaikannya. Oke. Baik itu, Bu Rahel akan ulangi sekali lagi untuk poin yang ada, mengapa kita harus meyakini bahwa ya waktu Tuhan adalah yang terbaik, karena yang pertama, sebab hidup kita dalam kendali Tuhan, ya. Dia yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, sebab hidup kita sudah didesain indah, ya, sangat indah oleh Tuhan. Jadi pergunakan waktu, pergunakan hidup dengan baik, ya, supaya ya kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan waktu kita untuk menikmati hidup, untuk menikmati waktu-waktu ke depan kita. Kemarin Bu Rahel kaget ada lelayu. Loh, lelayu kok tidak ada umurnya, ya. Lalu karena ini status dari remaja di gerejanya Bu Rahel tanya siapa yang meninggal, ya. Lalu dia bilang, ini tante anaknya teman. Oh, nggak ada usianya. Memang usia berapa? Enggak, tante. Itu lahir langsung meninggal. Oh, kasihan sekali. Dia bilang, waduh, orang tuanya stres ini, tante. Baru lahir langsung meninggal, ya. Dan hari itu juga langsung dimakamkan, ya. Ada juga kita melihat ada yang orang meninggal tapi sudah usianya sudah lebih lanjut juga ada. Nah, kembali kita tidak tahu Tuhan kasih waktu berapa buat kita, tapi gunakan yang terbaik. Oke. Nah, itu firman Tuhan yang Bu Rahel sampaikan, ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan, ya. Bu Rahel kasih kesempatan kalian berdoa secara pribadi, nanti Bu Rahel akan berdoa. Setelah berdoa, Bu Rahel akan kasih tugas dan mohon jangan keluar dulu, nanti kita akan foto bersama, ya, di on cam dulu, ya. Oke, itu firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Kita yakini firman Tuhan dan kita meteraikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami indah di hadapan-Mu, Tuhan. Kau memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kami agar kami boleh menyadari bahwa hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, itu seizin Tuhan. Baik mungkin ada saatnya kami mengalami sukacita, tetapi juga kadang-kalanya kami mengalami duka cita. Tapi kami yakini bahwa itu semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk desain yang indah yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk taat kepada firman-Mu. Ajar kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menghidupi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakini maka berkat Tuhan akan terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu akan mengingatkan kami, dan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Oke, tugas kali ini yang diberikan oleh Bu Rahel adalah kalian membuat jadwal 3 hari saja, tapi dari 3 hari itu harus ada hari Minggunya. Oke, perhatikan.
kalian bisa membuat jadwal hari Jumat, Sabtu, Minggu boleh. Kalian boleh membuat jadwal hari Sabtu, Minggu, Senin boleh. Kalian bisa membuat jadwal hari Minggu, Senin, Selasa. Ya. 24 jam. Ya, selama 24 jam. Artinya ya kalian bangun jam berapa, aktivitasnya apa, sampai kalian tidur lagi jam Tidak berapa. tidur. Nggak tidur, nge-game. Belajar jujur ya. Jadi 3 hari jadwal. 3 hari jadwal, oke? Tapi harus ada hari Minggunya. Ya, harus ada hari Minggunya. Real mau tahu jadwal hari Minggu kalian apa yang kalian lakukan? Ya, ya. Boleh kembali, boleh Jumat, Sabtu, Minggu, boleh Sabtu, Minggu, Senin, boleh Minggu, Senin, Selasa. Ya, itu pilihannya. Ya. Bu, Nah, itu. intinya ada hari Minggunya gitu toh, Bu. Ada hari Minggunya boleh. Ya. Jadwal aktivitas ya, Bro? Iya, jadwal aktivitas. Oh ya. 24 jam, Bro. 24 jam. Atau mungkin yang tadi Amanda tanya, bisa juga mungkin Minggu yang sudah jelas kan Minggu, terus Selasa saya sudah punya jadwal, atau mungkin yang ikut tatap muka, oh saya mengikutin itu, tapi tetap harus ada Minggunya. Ya, kalian tulis di situ hari Minggu ini ya, aktivitas dalam sehari itu, hari berikutnya apa saja. Oke. Itu jadi 3 hari saja. 3 hari saja seperti biasa, nanti kirim ke Bu Rahel. Ada yang mau bertanya lagi? Bu, mau nanya Bu, buatnya kayak tabel atau diagram atau mungkin poin-poin aja? Oh, bebas, sekreasi kalian masing-masing. Ya, Oke. mau dibikin seperti apa boleh di kalian masing-masing. Yang penting Bu Rahel. Lingkaran. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Ada yang sudah mulai pinter-pinter mengerjakan tugasnya dengan berbagai versi. Bu Rahel senang membacanya. Ya, bebas. Atau mungkin Bu, saya senangnya menulis, saya akan tulis itu dengan rapi, ya, lalu dikasihkan Bu Rahel. Ada yang mungkin, oh saya orang animasi, saya pintar mendesain, saya akan desain dengan indah itu jadwalku, dan harapan Bu Rahel benar-benar itu yang dilakukan. Oke, aktivitas itu yang dilakukan. Oke, yang penting ada hari Minggunya. Sudah jelas semuanya? Sudah. Paham. Tolong Theo ya, kita akan foto, silakan on cam dulu. Tunjukkan mukamu, Theo. Theo. Ada Eka. Oke. Terima kasih Theo, terima kasih semuanya, dan biarlah firman Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Rakel. Oke, terima kasih juga Jimmy. Sehari-hari.